Selamat pagi, mari kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, sekali lagi kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Tibalah saatnya bagi kami untuk kami bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong hamba-Mu di tengah segala keterbatasan, supaya bisa memberitakan kebenaran firman-Mu ini dengan baik dan benar dalam pimpinan-Mu. Dan Tuhan memberkati sehingga setiap jemaat-Mu yang mendengar boleh mengerti, memahami, dan kami boleh bersama-sama melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi ini tema yang diberikan adalah apa yang harus kami perbuat. Nats diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-29 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Jadi kita tidak perlu membacakan ulang akan nats ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti kita tahu, Kisah Rasul 2 ayat 29 sampai 40 ini merupakan khotbah Petrus pada saat Pentakosta, turunnya Roh Kudus ke atas murid-murid Tuhan. Ya, mari sebelum kita bersama-sama melihat dari nats ini, kita akan melihat latar belakangnya lebih dulu, gitu ya. Nah, kita tahu khotbah Petrus ini terdiri dari 3 bagian. Dan ayat 15 itu merupakan bagian yang pertama di mana Petrus menolak tuduhan mabuk. Nah, kita tahu bahwa argumentasinya adalah pada saat itu baru pukul 9 pagi dan biasanya orang mabuk pada waktu malam, ya. Kemudian khotbah Petrus pada bagian yang kedua itu ada di ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-21. Di dalam khotbah ini Petrus menjelaskan bahwa peristiwa di mana pencurahan Roh Kudus kepada rasul-rasul, kepada murid-murid itu merupakan penggenapan dari nubuat Nabi Yoel. Dikutip dari Nabi Yoel pasal 2 ayat 28 sampai dengan ayatnya yang ke-32, ya. Dan kita melihat dalam ayat 16 sampai 21 ini, yaitu ayat 17-18 tentang pencurahan Roh Kudus, ayat 19-20 itu menunjukkan akan murka Allah, lalu ayat 21 bagaimana jalan keluar supaya tidak terkena hukuman di dalam murka Allah ini. Dan di sini dikatakan berserulah kepada Tuhan maka kamu akan diselamatkan. Nah, bagian ketiga dari khotbah Petrus ini tuh ada di dalam ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-36. Ayat yang ke-22 ini, Rasul Petrus mau menjelaskan siapa Tuhan di ayat 21 yang dikutip dari Yoel pasal 2 ayat 32. Nah, Tuhan di sini tidak lain adalah Yesus orang Nazaret itu, ya. Dan kita tahu di dalam ayat 22 ini juga Allah menetapkan satu tugas pelayanan kepada Tuhan Yesus. Dan pelayanan Yesus di dalam dunia ini itu ditandai dengan berbagai-bagai tanda yang ajaib. Dan kita tahu juga bahwa tanda yang ajaib dalam pelayanan Yesus ini itu merupakan bukti dari Allah yang berkenan atas Yesus, begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat di sini bahwa bangsa Yahudi itu memang terbiasa dengan pendekatan pragmatis terhadap kesejatian seorang utusan Allah. Jadi mereka punya keyakinan bahwa mujizat itu hanya dilakukan oleh orang yang diperkenan Allah. Jadi di sini kita melihat walaupun Yesus mampu melakukan perbuatan ajaib dengan kuasanya sendiri, tetapi penekanan Petrus di dalam bagian ini terletak selalu pada pekerjaan Allah di dalam diri Yesus, gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kemudian di ayat 23 itu Petrus berbicara tentang kematian Yesus yang sesuai dengan rencana kekal Allah. Jadi kita melihat di sini berbeda dengan pandangan populer bangsa Yahudi yang menilai kematian Yesus di kayu salib itu adalah sebagai bukti penolakan Allah. Tetapi di sini Rasul Petrus mengajarkan bahwa kematian Yesus justru menggenapi kehendak Allah.
Jadi penyaliban Yesus yang dilakukan oleh Herodes, Pilatus, dan bangsa Yahudi itu menggenapi segala sesuatu yang telah Allah tentukan dari semula berdasarkan kuasa dan kehendaknya. Lalu ayat 24 berbicara tentang kebangkitan Yesus yang dibuktikan melalui kitab suci. Dan kita melihat di dalam di sini bahwa kita tahu bahwa Yesus tidak mungkin terus-menerus dikuasai oleh kematian. Ya, bangsa Yahudi dan Pilatus bisa membunuh Yesus seperti yang kita lihat di ayat 23. Tetapi mereka tidak bisa mengurung Yesus di dalam kematian karena Allah membangkitkan Yesus. Lalu ayat 25 dan 28 di sini kita sekali lagi melihat yaitu bahwa ada penggenapan ya. Jadi kebangkitan Yesus merupakan penggenapan dari Mazmur pasal 16 ayat 8 sampai ayat 11 yang ditulis oleh Raja Daud begitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian bisa melihat dan bisa membacanya sendiri nanti di rumah ya, bahwa ayat 25 sampai 28 ini merupakan penggenapan ya, kebangkitan Yesus ini merupakan penggenapan dari Mazmur pasal 16 ayat 8 sampai dengan 11. Nah, sebelum kita masuk di dalam tema kita juga perlu memahami perspektif orang Yahudi. Ya, kita sudah belajar bahwa di dalam perspektif orang Yahudi kematian Yesus di kayu salib itu merupakan sebuah batu sandungan ya. Ini pernah saya bawakan khotbah ini dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 22 sampai 23 ya. Mereka mengatakan bagaimana mungkin seorang yang tergantung di kayu salib itu ya, yang tergantung di kayu salib mengindikasikan bahwa itu adalah kutukan ilahi. Bagaimana mungkin seorang yang tergantung di kayu salib bisa menjadi juru selamat gitu ya. Nah, jadi kalau kita melihat di dalam penginjilan Kisah Rasul ini, maka penginjilan Kisah Rasul lebih menekankan kepada kebangkitan Yesus daripada kematiannya ya. Nah, kenapa? Karena kebangkitan Yesus menunjukkan kemenangannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah latar belakang daripada apa yang menjadi Kisah Rasul 2 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-40. Tema kita adalah apa yang harus kami perbuat ya. Nah, ini ada di dalam Kisah Rasul 2 ayat 37 ya. Ketika orang banyak mendengar khotbah Petrus pada hari Pentakosta itu, lalu mereka meresponinya dengan apa yang harus kami perbuat ya. Mari kita mau melihat lebih jauh dari kebenaran firman Tuhan ini. Kita tahu bahwa ketika jemaat mendengar kebenaran firman Tuhan, ada banyak responnya ya. Ada yang marah, ada yang tersinggung, ada yang acuh tak acuh, ada yang merasa tertusuk hatinya sehingga tidak mau ke gereja lagi. Tetapi ada juga yang menerima firman ini dengan kerendahan hati ya. Jadi mari kita melihat di dalam Kisah Rasul 2 ayat 29 sampai 36 ya. Di sini kita melihat ini merupakan lanjutan dari khotbah Petrus bagian yang ketiga ya. Dari 24 sampai 28 kita sudah melihat dari latar belakang tadi begitu ya. Nah, mari kita mau melihat dalam khotbah Petrus di bagian ketiga ini ya, apa yang diberitakan oleh Rasul Petrus begitu ya. Nah, yang pertama, ini kenapa masih di sini? Kita sudah lewat dari pendahuluan. Masih terus. Kita sudah masuk lewat di dalam pendahuluan. Oke, lanjut. Nah, jadi kita mau melihat di sini apa yang diberitakan, apa yang disampaikan di dalam khotbah Petrus pada bagian yang ketiga ini begitu ya. Yang pertama, kita melihat di sini bahwa khotbah Petrus mau menjelaskan bahwa Kristus yang sudah bangkit dari kematian itu adalah inti daripada nubuat perjanjian lama.
Kita bisa melihat ini ayat 29 sampai dengan ayat 31 ya. Nah, tadi kita melihat di dalam latar belakang bahwa ayat 25 sampai dengan ayat 28 itu memberitakan tentang kebangkitan Yesus, merupakan penggenapan dari Mazmur pasal 16 ayat 8 sampai 11 yang ditulis oleh Raja Daud, begitu ya. Itu tadi di dalam latar belakang ayat 25 dan 28. Nah, di dalam ayat 29 ini ya kita melihat bahwa Petrus mau menjelaskan bahwa di dalam Mazmur pasal 16 ayat 8 sampai 11 ini itu bukan berbicara tentang Daud. Ya, kalau kita perhatikan di ayat 29 Rasul Petrus memberikan penjelasan ya. Kenapa itu bukan berbicara tentang Daud? Karena di sana dikatakan ayat 29 bahwa tubuh Daud mengalami kebinasaan. Ya, artinya Daud akhirnya mati, meninggal, lalu dikuburkan dan dia tidak pernah hidup kembali secara tubuh. Ya, nah itu yang mau dijelaskan. Kemudian Rasul Petrus juga mau menjelaskan di sini bahwa Mazmur pasal 16 ayat 8 sampai 11 ini itu sebenarnya berbicara tentang keturunan daripada Raja Daud, yaitu siapa? Mesias, juru selamat ya, Yesus Kristus. Nah, itu yang kita bisa melihat di dalam Kisah Rasul 2 ayat 30 sampai dengan 31 ya. Karena dikatakan tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Tapi di sini dikatakan dia kebangkitan ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Jadi ini menunjuk kepada keturunan daripada Daud, yaitu menunjuk kepada Mesias ya, Yesus Kristus. Nah, di sini sekali lagi Rasul Petrus ketika menyatakan hal ini, dia juga memberikan satu kutipan yang menjelaskan akan kebenaran ini, yaitu di dalam Mazmur 132 ayat yang ke-11 ya. Bapak Ibu bisa melihat di sana bahwa memang Allah pernah berjanji kepada Daud dan itu terrealisasi di dalam Mazmur, di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 30 sampai 31 ini. Kemudian kita melihat lebih jauh di dalam hal yang kedua yang dibicarakan oleh Rasul Petrus di dalam khotbahnya ini. Hal yang kedua yang Rasul Petrus khotbahkan adalah bahwa Petrus dan para murid itu adalah saksi mata bahwa Yesus adalah Kristus yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Kita melihat itu di ayat yang ke-32. Di sana Petrus mengatakan kami semua adalah saksi. Kita tahu bahwa para rasul bukan hanya menyaksikan kebangkitan Yesus sekali saja, tetapi berkali-kali selama 40 hari. Dari ayat kita melihat hal ini dari Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ketiga. Jadi dari pengalaman pribadi inilah yang membuat para rasul begitu berani mengatakan di depan para pemimpin Yahudi untuk pemimpin Yahudi yang menekan mereka. Ya, Rasul Petrus mengatakan di ayat Kisah Rasul 4 ayat 20, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan telah kami dengar. Jadi kita melihat di sini keberanian mereka untuk mati demi kesaksian menunjukkan bahwa kebangkitan Yesus adalah sebuah fakta. Jadi bukan suatu fiksi. Lalu hal yang ketiga yang kita lihat dari khotbah Petrus ini adalah bahwa tanda-tanda yang orang banyak lihat dari para murid itu meneguhkan kebenaran kesaksian mereka dan juga meneguhkan akan khotbah Petrus ya. Kita melihat itu di ayat 33 sampai dengan 35 ya. Kalau kita melihat di ayat 33 kita tahu bahwa Allah ya
Di sini dikatakan Yesus yang telah bangkit lalu ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus. Lalu Yesus Kristus mencurahkan Roh Kudus itu pada hari Pentakosta. Jadi kita tahu ya, ini si Rasul Petrus sedang berkhotbah. Ya, jadi ketika Rasul Petrus ini berkhotbah, ini semua yang mendengarkan akan pemberitaan daripada Rasul Petrus, mereka melihat sendiri bagaimana ya Roh Kudus tercurah ke atas murid-murid ya. Jadi ini yang dimaksud bahwa mereka melihat, dan juga ketika Rasul Petrus memberitakan ini, dia berkhotbah, ya mereka bisa melihat satu kebenaran ya. Ini yang mau ditegaskan di dalam hal yang ketiga, bahwa orang banyak bagaimana tanda-tanda yang orang banyak lihat dari para murid meneguhkan kebenaran kesaksian mereka. Yang mereka melihat dan juga meneguhkan khotbah Petrus yang waktu itu bersaksi. Dan ayat 34 dan ayat 35. Ya, kalau kita melihat di sini ini juga hal yang indah. Kenapa? Ayat 34-35 ini berbicara tentang kenaikan Yesus ke surga. Bahwa Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa gitu ya. Nah, ayat 34-35 ini merupakan penggenapan dari Mazmur pasal 110 ayat yang ke-1 begitu ya. Nah, di sini sekali lagi kalau kita melihat Rasul Petrus sekali lagi mau menjelaskan bahwa di sini bukan Daud loh yang berbicara begitu ya. Karena kita melihat, bisa terus, karena kita melihat di dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke-34, bisa lanjut. Di dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke-34 di sana dikatakan, sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepadaku, duduklah di sebelah kananku, sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakiku. Ya. Jadi pengertian bukan Daud yang naik ke surga, ayat ini mau menyatakan bukan berarti Daud tidak masuk ke surga, tetapi ayat ini mengandung pengertian bahwa cara Daud naik ke surga tidak sama seperti cara Yesus naik ke surga. Dan ketika Daud naik ke surga, dia tidak duduk di sebelah kanan Allah. Ya, jadi ini yang mau ditekankan. Jadi itu bukan berbicara tentang Daud, tetapi berbicara tentang Mesias, Yesus Kristus, keturunan dari Daud. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, itu yang kita bisa lihat di ayat 34 tentang khotbah Petrus. Dan di ayat 36, di situ dikatakan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ya. Jadi kalau kita melihat di sini Petrus memberitakan kepada setiap pendengarnya yang mendengarkan khotbahnya pada waktu itu bahwa ya di sini Allah telah menunjukkan kepada mereka bahwa Yesus adalah Tuhan dan Kristus. Yesus adalah Tuhan dan Mesias ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin ketika saya sampaikan ayat demi ayat tentang khotbah Petrus bagian ketiga ini mudeng gitu ya. Bingung begitu ya. Mari kita mau melihat kesimpulan daripada apa yang sudah diuraikan dari ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-36 tadi ya. Jadi di sini mau menekankan sekali lagi ini pada hari Pentakosta. Jadi pada hari Pentakosta tersebut Rasul Petrus yang dulu sedih, yang dulu gagal begitu ya. Dia saat ini berdiri dengan suara lantang menjawab sindiran para rasul. Ya, dia menjawab sindiran bahwa para rasul bukan mabuk oleh anggur, begitu ya. Nah, jadi kita melihat itu di ayat 15. Lalu di ayat 17 sampai 20 ya. Rasul Petrus di dalam khotbahnya juga menegaskan bahwa pencurahan Roh Kudus yang terjadi itu menjadi penggenapan dari Nabi Yoel ya, tadi kita sudah lihat begitu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diingatkan pada waktu pencurahan Roh Kudus itu adalah 50 hari setelah kebangkitan Yesus Kristus begitu ya. Jadi di sini Petrus mengungkit kembali
kisah besar yang telah disiarkan di dalam 50 hari berturut-turut. Bahwa Yesus dari Nazaret yang memberi berbagai tanda dan mujizat telah ini menggambarkan kehidupan Yesus. Tadi telah disalibkan ya di ayat 22 dan 23. Lalu ketika disalibkan dia bangkit dari kematiannya pada hari ketiga. Itu tadi kita lihat di ayat 25 dan 26. Dan ini merupakan penggenapan dari Mazmur pasal 16 ayat 8 sampai 11. Lalu setelah itu dia naik ke surga. Ya, ayat 34 dan 35. Dan ini merupakan penggenapan dari Mazmur 110 ayat 11. Dan kita tahu para saksi adalah saksi mata dari semua peristiwa itu. Ayat 32. Nah, rentetan peristiwa menakjubkan itu ditunjukkan oleh Allah untuk menegaskan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Kristus. Yesus itulah Mesias yang dinanti-nantikan. Ya. Jadi itulah satu kesimpulan dari apa yang sudah kita lihat ayat per ayat. Ya. Nah, menarik. Kalau kita melihat di sini, dalam khotbah Petrus ini, khususnya tadi kita lihat di ayat 36 ya. Di ayat 36 kalau kita melihat di sini, Petrus mengatakan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu, ya, yang kamu salibkan itu. Jadi kita melihat di sini ya, dalam khotbah Petrus ini dia tidak hanya menyinggung dosa orang banyak terhadap Yesus ya, seperti kita lihat di ayat 36, Yesus yang kamu salibkan itu. Bahkan di dalam ayat 22 dan 23, Yesus dari Nazaret telah kamu salibkan dan kamu bunuh ya. Jadi kalau kita melihat di sini ya, khotbah Petrus ini dia tidak hanya menekankan tentang dosa, tetapi dia juga memberitakan kabar baik bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Mesias, sehingga yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Ya, kita melihat itu di ayat 21. Ya, solusi daripada murka Allah adalah berseru kepada Tuhan dan kamu akan diselamatkan. Jadi itu yang kita bisa melihat begitu ya. Nah, di Kisah Rasul 27 ya, ketika Rasul Paulus sudah selesai memberitakan akan kebenaran firman Tuhan pada hari Pentakosta tersebut, lalu ayat 37 mengatakan, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Ya, jadi ini satu respon ketika mereka mendengar Petrus berkhotbah ya, tentang mereka, ini orang-orang yang sudah menyalibkan Yesus, yang sudah membunuh Yesus, padahal Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Sehingga timbul dalam hati mereka apa? Terharu, sedih itu menyesali, menyadari akan keberdosaannya ya. Dan ketika mereka menyadari keberdosaannya, itulah awal dari pertobatan ya. Lalu mereka meresponi dan bertanya, apa yang harus kami perbuat ya? Ini tanyanya kepada rasul-rasul, tetapi Petrus mewakili untuk menjawab ya. Jadi kita melihat di sini, kalau kita melihat di sini, kita lihat ya, sebelumnya banyak orang dari berbagai bangsa itu bingung ya. Minggu lalu kita sudah melihat kebenaran ini. Mereka bingung, tercengang-cengang, heran ya. Bahkan ada yang menyindir, tadi kita lihat bahwa murid-murid itu mabuk oleh anggur manis gitu ya. Tetapi ketika mereka mendengar khotbah Petrus, mereka menjadi terharu ya. Lihat, ada respon ya. Dan mereka bertanya, apa yang harus kami perbuat ya. Jadi khotbah Petrus ini menyentuh hati nurani mereka, menyadarkan orang banyak itu tentang dosa dan kesalahan mereka ya. Mereka sudah membunuh Yesus yang adalah Mesias keturunan Daud ya. Menarik sebenarnya, ini khotbah sangat simpel gitu ya. Menceritakan tentang pelayanan Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus, lalu kenaikan Yesus ke surga. Yesus mencurahkan Roh Kudus dan Yesus kembali ke surga, duduk di sebelah kanan ya. Tetapi inilah yang
mau ditekankan, sebagainya intinya ada di sini ya. Apa yang harus kami perbuat? Dan sebenarnya ini juga kita sebagai anak-anak Tuhan tahu dengan jelas ya. Ketika Rasul Petrus mengatakan bertobatlah ya. Bertobat adalah satu perubahan hidup ya. Dari hidup yang lama kepada hidup yang baru ya. Kita sudah tahu ini. Jadi ada satu perubahan hati dan pikiran kita untuk meninggalkan cara hidup yang lama dan mau taat kepada apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Bertobatlah. Ya itulah yang menjadi perintah daripada Rasul Petrus. Apa yang harus kamu perbuat? Bertobat ya. Dan ketika bertobat ya juga ditandai satu, memberi dirimu dibaptis ya. Baptisan menjadi satu ikrar bahwa saya sudah menjadi anak Tuhan ya. Ikrar yang diperlihatkan kepada semua orang, menyatakan diri bahwa aku sudah menjadi anak Tuhan. Itu perintah daripada apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus ya. Bertobat dan memberi dirimu dibaptis ya. Menarik, kenapa menarik? Ketika Rasul Paulus mengatakan ini gitu ya. Rasul Paulus mengatakan ada janji ketika mereka taat maka ada pengampunan dosa. Dan ketika ada pengampunan dosa, Roh Kudus ya. Ketika kita percaya kepada Yesus itu otomatis ya, kehadiran Yesus itu, Roh Kudus itu ada di dalam hati dan hidup kita ya. Dan menarik ketika Petrus sebagai rasul memberitakan kebenaran firman Tuhan ini, mereka meresponinya, mereka taat ya akan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan yang disampaikan Rasul Petrus. Dari mana kita tahu? Ayat 41 menyatakan apa? Ayat 41 menyatakan orang-orang ini apa? Ketika sudah mendengar apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Petrus, bertobatlah ya. Berilah dirimu dibaptis ya. Ketika melakukan perintah ini maka ada janji bahwa ada pengampunan dosa dan kita menjadi anak-anak Tuhan. Roh Kudus berdiam di dalam hati dan hidup kita. Dan mereka taat ya. Responnya mereka taat melakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Dan saat itu juga mereka memberi diri dibaptis dan ada 3.000 orang dimenangkan oleh Tuhan ya. Nah, sampai di sini kita berhenti sejenak. Siapakah Rasul Petrus? Kita lihat Rasul Petrus berkhotbah pada hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus ke atas murid-murid. Siapa sih Rasul Petrus itu sebelumnya? Ya, kita tahu siapa Rasul Petrus. Dia murid Tuhan Yesus, gitu ya. Tapi sebagai murid Tuhan Yesus, dia juga pernah mengalami kegagalan. Kita tahu kegagalannya sangat-sangat fatal. Kenapa? Dia pernah menyangkal Yesus 3 kali. Menyangkal loh, ini bukan dosa yang maksudnya menyangkal Yesus itu sesuatu yang tidak lagi mengaku Yesus sebagai Tuhannya. Ya. Ini loh ya. Lalu Petrus ini dia juga pernah melakukan kesalahan sebagai seorang murid Yesus. Dia pernah apa? Meninggalkan kehidupannya sebagai murid Yesus, kembali kepada kehidupannya yang lama, apa? Sebagai nelayan, ya. Bukan lagi dia mau menjala jiwa, tetapi dia menjadi alat kembali kepada kehidupannya yang lama, menjadi nelayan. Ya, ini loh, Rasul Petrus pernah gagal, gitu ya, mengalami kegagalan sebagai anak Tuhan, sebagai murid Kristus. Tetapi kalau kita melihat di dalam hari Pentakosta turunnya Roh Kudus ini, bagaimana perubahan ya di dalam kegagalannya. Ya, ketika dia mau datang kepada Tuhan, menyadari keberdosaannya, dan kita melihat ya Roh Kudus yang hadir di dalam diri kehidupan Petrus membuat dia berani ya, dia tidak takut lagi untuk memberitakan firman Tuhan, dan lewat itu ada banyak jiwa dimenangkan. Ya. Sampai di sini kita
kembali berdiam diri sejenak. Itu Rasul Petrus. Ya, di dalam kehidupannya menjadi berkat, memenangkan banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam kegagalannya dia, ya, Tuhan pakai ketika dia mau dengan kerendahan hati, ya, menyadari keberdosaannya dan Tuhan memperbaharui dan hidupnya, ya, dan menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kita yang hadir di sini, termasuk saya sebagai hamba Tuhan, kita bukan orang-orang yang baru pertama kali mau percaya kepada Yesus, ya. Berbeda dengan orang-orang yang ini yang baru menyadari, baru menjadi anak Tuhan, baru mau dibaptis begitu ya. Baru mau percaya, baru tahu Yesus, ya, kasih Yesus yang begitu besar. Lalu kita yang hadir saat ini, kita sudah mengenal Yesus. Pada umumnya setiap kita sudah dibaptis gitu ya. Menjadi pertanyaan, ya. Sebenarnya pertanyaan orang banyak yang mendengar khotbah Petrus, apa yang harus kami perbuat? Rasul-rasul. Pertanyaan itu sebenarnya juga menjadi satu pertanyaan bagi setiap kita yang saat ini duduk, termasuk saya di dalam yang memberitakan firman Tuhan ini. Ya. Kalau kita melihat bagaimana Rasul Paulus diubahkan menjadi berkat memenangkan banyak jiwa, ya, kita lihat ya bahwa orang-orang yang dimenangkan ini, kita lihat di Kisah Rasul 2 ayat 41, udah luar biasa begitu ya, menjadi berkat, tekun dalam belajar firman, lalu bertumbuh dan banyak jiwa dimenangkan lewat keberadaan mereka. Sekali lagi, kita yang di sini sudah dibaptis, sudah mengenal Yesus Kristus, ya udah puluhan tahun begitu ya. Nah, pertanyaan ini menjadi pertanyaan kita, tapi bukan kepada siapa? Kepada Tuhan. Apa yang harus saya perbuat Tuhan ketika saya menjadi orang percaya dan Roh Kudus sudah hadir di dalam hidup saya? Apa yang harus saya lakukan? Ya. Biarlah kita melihat daripada Petrus murid Yesus yang pernah meninggalkan pelayanannya, ya, apa yang menjadi pelayanannya, memberitakan banyak jiwa, menjadi penjala jiwa. Dia gagal, ya, pernah gagal meninggalkan Tuhan, kembali kepada profesinya sebagai nelayan. Tapi di dalam kegagalannya, ketika dia datang kepada Tuhan, tidak ada hal yang mustahil. Hidupnya diubahkan menjadi berkat bagi banyak orang, memenangkan banyak jiwa. Lalu bagaimana dengan kita ketika pertanyaan ini ditujukan kepada kita? Apa yang harus saya lakukan? Biarlah kita diingatkan dengan apa yang menjadi tagline gereja kita. Save one soul. Ya. Menangkan jiwa-jiwa untuk Tuhan. Kita melihat dan saya juga melihat ketika saya hadir setiap minggu di dalam ibadah ini. Ada begitu banyak bangku-bangku yang kosong. Itulah menjadi tugas tanggung jawab kita ketika pagi ini, ya. Pertanyaan, apa yang harus saya perbuat Tuhan? Ya. Kita adalah anak Tuhan, kita juga pastinya banyak mengalami kegagalan ketika kita menjadi anak Tuhan, jatuh bangun di dalam kita terus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Tapi kita diingatkan, ya, ketika kita mau datang kepada Tuhan, maka ketika dengan kerendahan hati kita mengakui segala kekurangan kelemahan kita, bagi Tuhan tidak ada hal yang mustahil. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau renungan pagi ini boleh mengingatkan kami apa yang harus kami perbuat ketika Roh Kudus sudah berdiam dalam hati dan hidup kami. Seperti Rasul Petrus di dalam kegagalannya, ketika dia mau datang kepada Tuhan,
Tuhan mengubahkan hidupnya. Roh Kudus bekerja dalam hati dan hidupnya sehingga kegagalannya menjadi berkat dan kemuliaan bagi Tuhan. Memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan biarlah menolong setiap kami, juga termasuk hamba-Mu di dalamnya Tuhan. Ketika hamba-Mu mempersiapkan renungan firman Tuhan ini. Tuhan menolong setiap kami di tengah-tengah kegagalan kami. Kami diingatkan kami memiliki Tuhan yang sangat mengasihi kami. Tuhan yang datang ke dalam dunia ini untuk mati di atas kayu salib bagi dosa-dosa kami. Tuhan yang bangkit pada hari ketiga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan Tuhan yang sudah diberikan kuasa, diberikan kuasa Roh Kudus-Mu dan mencurahkan Roh Kudus itu kepada setiap kami. Tolonglah kami Tuhan, supaya di tengah kegagalan kami boleh melihat kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Dan biarlah kami boleh di tengah kegagalan kami menjadi berkat, menjadi alat yang Tuhan pakai untuk membawa jiwa-jiwa baru kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya bersama Tuhan, Tuhan memampukan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.